25. Kayla kembali ke ruang kerjanya setelah makan siang di kantin bersama Yo. Laki-laki itu sepertinya tidak pantang menyerah untuk mendekati Kayla agar mendapatkan cinta dari wanita pujaannya saat ini. Ternyata Putri Diana dan Pangeran Dion belum kembali, ungkap Yo saat membukakan pintu untuk Kayla dan melihat ruangan itu masih kosong. Kayla hanya melirik acuh ke meja kerja Dion, dia tidak ambil pusing mengenai hal itu. Awalnya Dion memaksa Kayla untuk makan bersama, namun tiba-tiba Diana masuk ke ruangan mereka dan mengajak Dion untuk makan siang di luar. Diana sama pemaksanya dengan Dion, tapi Dion kewalahan menghadapi kecerewetan Diana sampai akhirnya setuju untuk makan bersamanya. Dan ketika Yo datang menghampiri Kayla untuk mengajaknya makan di kantin kantor, Dion hanya bisa melihat keduanya pergi tanpa mengatakan apapun. Terima kasih Yo, ucap Kayla untuk makan siang yang diberikan oleh Yo. Kalau begitu aku mau melanjutkan pekerjaan. Kayla masuk ke dalam, tapi rupanya Yo juga ikut membuntuti Kayla sampai ke ruang kerjanya. Kayla menoleh ke belakang, dia terlihat bingung menatap Yo. Ada apa Yo? Tanya Kayla. Duduklah, aku ingin bicara. Raut wajah Yo begitu serius. Dia meminta Kayla untuk duduk di kursi kerjanya dan dia sendiri duduk di depan Kayla. Keduanya duduk berhadapan, saling menatap. Tatap mata Yo begitu dalam dan ekspresi wajah semakin serius. Seperti ada hal besar yang akan dia katakan pada Kayla. Situasi seperti ini membuat Kayla terlihat tidak nyaman. Sesekali melirik ke arah pintu yang tertutup, entah kenapa dia berharap Dion datang ke ruangan itu agar Yo tidak jadi bicara padanya. Karena melihat gerak-gerik dan tatapan mata Yo, Kayla seolah bisa menebak apa yang akan dibicarakan oleh laki-laki itu. Laki-laki yang terang-terangan sedang mendekatinya. Kamu mau bicara apa Yo? Akhirnya Kayla memberanikan diri untuk memecah keheningan di antara mereka, sekaligus memutus pandangan mata Yo yang sejak tadi tak berkedip menatapnya. Yo meraih tangan kanan Kayla yang ada di atas meja dan langsung menggenggamnya. Hal itu sontak membuat Kayla kaget dan refleks untuk menarik tangannya, namun genggaman tangan Yo cukup Kayla. Maaf, jangan seperti ini Yo, kita di kantor. Tegur Kayla lembut. Namun Yo seperti tidak mengindahkan teguran Kayla, justru menarik tangan Kayla agar lebih dekat di depannya. Memangnya kenapa? Ini hanya pegangan tangan saja. Jawab Yo santai. Dia merasa sikapnya tidak akan menimbulkan masalah sekalipun nanti ada yang melihatnya. Lagi pula hanya memegang tangan, beda lagi kalau memegang yang lain. Begitu pikirnya, karena kalau memegang yang lain mungkin akan jadi aib di kantor jika ada tidak sengaja melihatnya. Kalau hanya memegang tangan, hanya akan jadi gosip saja. Aku menyukaimu, potong Yo tegas. Sedikitpun tidak ada keraguan saat mengungkapkannya. Begitu juga dengan tatapan matanya yang Kayla tahu bahwa itu bukan tatapan biasa. Aku serius, aku menyukaimu Kayla, ungkapnya lagi. Kayla dibuat memaku, bingung bagaimana caranya untuk menolak Yo. Yo memang baik selama yang dia tahu, namun sedikitpun tidak ada perasaan lebih untuknya. Bahkan saat ini Kayla menutup hatinya untuk laki-laki, dia hanya ingin fokus pada Leo dan dirinya sendiri agar bisa hidup bahagia setelah bertahun-tahun mengalami kepedihan. Yo, aku minta maaf, tapi aku harap itu bukan penolakan, potong Yo. Tidak masalah kalau kamu belum memiliki perasaan padaku, bukankah semua butuh proses? Ujarnya. Baru kali ini Yo berbicara serius selain masalah pekerjaan, biasanya laki-laki itu selalu membubuhkan dengan candaan dan cibiran yang dengan mudah keluar dari mulutnya. Tapi kali ini benar-benar sangat serius. Yo, aku sudah memiliki anak, ucap Kayla cepat. Pengakuan Kayla membuat Yo membelalakan matanya. Terlihat kaget mengetahui bahwa Kayla sudah mempunyai anak. Apa? Ujarnya tak percaya. Jadi kamu sudah menikah dan punya anak. Yo berharap Kayla tidak memiliki suami, tidak masalah kalau dia janda dan punya anak. Kamu ingin tahu siapa ayah dari anaknya? Tiba-tiba terdengar suara Dion yang memenuhi ruangan tersebut. Entah sejak kapan Dion masuk, Kayla dan Yo bahkan kaget melihat keberadaan Dion. Keduanya sama sekali tidak mendengar pintu dibuka, bahkan tidak terdengar langkah kaki sedikitpun, namun Dion sudah berdiri di tengah-tengah ruangan. Dan kini berjalan mendekat ke arah mereka. Kayla langsung menarik tangannya dari genggaman Yo, dan dengan mudahnya bisa lepas karena Yo mengendurkan genggamannya lantaran kaget melihat kedatangan Dion. Sepertinya kamu harus tahu rahasia ini Yo. Dion menepuk pundak Yo. Sikapnya begitu tenang, namun tatapan matanya seperti dipenuhi kekesalan yang tertahan. Aku dan Kayla sudah memiliki anak sejak 4 tahun yang lalu, ungkap Dion. Dia memperjelas setiap kata yang diucapkan. Yo melongo, kaget sekaligus tidak percaya. Selama bekerja di perusahaan ini sejak 3 tahun yang lalu, dia tidak pernah mendengar berita bahwa Dion sudah menikah, apalagi memiliki anak. Semua karyawan di perusahaan ini bahkan mengira Dion masih single. Kalian pasti sedang menipuku.
Memangnya aku percaya, ujar Yo sembari terkekeh. Dia merasa bahwa Dion dan Kayla sedang menipunya lantaran selama ini Yo melihat gelagat yang tidak biasa antara Dion dan Kayla. Mungkin mereka punya hubungan diam-diam dan sengaja mengaku sudah memiliki anak agar dia menyerah begitu saja. Lalu kau pikir aku bohong? Nada bicara Dion meninggi. Kalau tidak percaya, datang saja ke apartemenku nanti malam. Biar aku kenalkan anakku padamu. Ujar Dion menantang. Tentu saja dia sangat percaya diri memberikan tantangan pada Yo, karena memang pada kenyataannya dia dan Kayla sudah memiliki anak. Lagi-lagi Yo terkekeh. Dia benar-benar tidak bisa mempercayai ucapan Dion. Kamu pikir aku bisa dengan mudah dibodohi? Bisa saja nanti kamu membayar anak kecil yang mau mengaku sebagai anakmu. Tuduh Yo, berani sekali menuduhku seperti itu. Kau lihat saja nanti, jangan kaget kalau wajahnya mirip denganku. Geram Dion. Dia menarik bahu Yo agar berdiri. Pergi dari sini dan kembali ke ruanganmu. Ini sudah waktunya jam kerja. Titahnya tegas. Yo berdecak kesal dan bergegas pergi dari ruangan itu. Kayla yang sejak tadi diam, kini pura-pura sibuk dengan laptopnya. Menghindari tatapan Dion yang terlihat menyeramkan. Kamu pikir ini tempat umum? Bebas berduaan dan pegangan tangan. Seru Dion. Terdengar nada kekesalan di dalamnya. Kayla memberikan diri mengangkat wajah dan menatap mata Dion. Tajam, sangat menakutkan. Tatapan yang terlihat diselimuti amarah kecemburuan. Kayla menepis prasangkanya, rasanya tidak mungkin kalau Dion cemburu pada dia dan Yo. Sedangkan selama ini sikap Dion masih menyebalkan dan ketus padanya. Maaf, saya tidak tahu karena Pak Yo tiba-tiba memegang tak. Tapi bukan berarti pasrah saja. Ketusnya, Dion berlalu dan kembali ke meja kerjanya dengan wajah yang dipenuhi amarah. Kayla hanya bisa melongo menghadapi sikap atasannya itu. Seenaknya saja mengatakan dia pasrah saat dipegang tangannya oleh Yo. Dion benar-benar tidak berkaca saat bicara dan mencela orang lain. Apa dia lupa saat berada di penginapan? Dion justru meminta Kayla untuk pasrah saja saat menerima sentuhan darinya yang menuntut lebih. Sekarang seenaknya saja menyalahkan Kayla hanya karena dipegang tangannya oleh Yo. Bersambung. 26. Ruang makan di kediaman Papa Adiguna cukup riuh karena celotehan Nora dan Leo. Mereka seperti burung yang terus berkicau, tak jarang membuat para orang tuanya terkekeh dan geleng-geleng kepala. Padahal di meja makan hanya ada Vano, Celina, Kayla serta dua bocah itu. Tapi suasananya sudah seperti kumpul keluarga besar. Ya ampun, mereka berdua menggemaskan sekali sayang. Ujar Celina pada Vano. Ucapan istrinya hanya ditanggapi senyum tipis olehnya. Aku senang mereka semakin akur, bukankah itu bagus? Ujarnya lagi, kali ini dia seperti mengajak bicara pada Vano dan Kayla karena menatap keduanya secara bergantian. Bagus apanya? Vano bertanya datar. Bagus karena jadi semakin mudah untuk menjodohkan mereka. Sahutnya cepat. Apa? Vano dan Kayla berseru kaget. Walaupun sudah sering mendengar pembicaraan ini dari mulut Celina, tapi Kayla masih tetap saja kaget setiap kali Celina membahas tentang perjodohan anak-anak mereka. Ternyata Celina benar-benar serius ingin melihat Nora dan Leo berjodoh. Ya ampun kenapa kalian kompak sekali. Celina menatap kesal pada Vano. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Protes Vano tak nyaman. Aku jadi curiga, gumam Celina penuh penekanan. Tatapan mata terlihat mengintimidasi Vano dan Kayla. Hal itu sontak membuat Kayla tidak nyaman. Curiga bagaimana? Tanya Kayla. Entah apa yang ada di pikiran Celina saat ini, Kayla merasa tatapan Celina seakan menganggapnya melakukan hal-hal yang buruk. Kalian berdua tidak bermain api di belakangku kan? Tanyanya penuh penekanan dan menahan cemburu. Aku bahkan tidak pernah memegang korek lagi sejak menikah dengan kamu, bagaimana aku bermain api? Jawab yang menggelitik dari Vano membuat Kayla membulatkan matanya. Dia berharap Vano menyangkal tuduhan Celina, tapi malah memberikan jawaban yang terkesan meledek. Vano aku serius. Teriakan Celina menggema. Kayla bahkan sampai menutup kedua telinganya. Nora dan Leo yang sedang asik bicara juga tersentak kaget. Tapi anehnya Vano malah terkekeh melihat istrinya yang mulai mengeluarkan taring. Aku juga tidak bercanda sayang. Aku benar-benar tidak main api, kamu tahu sendiri aku sudah berhenti merokok. Lagi-lagi ucapan yang keluar dari mulut Vano membuat Kayla tak habis pikir. Jika Vano terus seperti itu, Celina pasti akan terus mencurigainya. Bukan itu maksudku, geram Celina. Tapi kamu dan Kak Kayla, kalian tidak memiliki hubungan di belakangku kan? Tuduhnya. Kayla refleks menyangkal dengan gelengan kepala. Tidak Celina, kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Mana mungkin aku dan Vano? Mungkin saja karena mudah bagi kalian untuk dekat. Ingat kalian itu tinggal satu atap. Potongnya cepat. Sayang, Vano mulai menegur Celina, nada bicaranya juga semakin meninggi. Rupanya tak hanya Kayla saja yang merasa kesal. Dengan tuduhan Celina,
Vano bahkan terkesan naik darah. Kamu itu bicara apa? Mana mungkin aku mengkhianati istri secantik dirimu dan seseksi ini? Lihat tubuh montokmu ini, mana mungkin aku bisa berpaling? Astaga, desah Kayla frustasi. Dia sudah bernafas lega karena Vano langsung menyangkal, tapi ujung-ujungnya malah membahas bodi Celina yang kini membuat Celina terlihat semakin marah. Apa maksudmu hah? Saru Celina kesal. Dia menyuruh Ida untuk membawa Leo dan Naura pergi dari sana menggunakan isyarat. Kamu pasti menyindirku kan? Kamu bilang aku seksi dengan badan gemuk seperti ini, tapi sebenarnya kamu suka badan yang langsing seperti Kak Kayla. Kamu pikir aku seperti ini gara-gara siapa? Itu ulah burungmu yang meninggalkan benih di dalam sini. Celina menunjuk perut besarnya. Celina, sepertinya kamu salah paham. Aku dan Vano sama sekali tidak memiliki hubungan. Kami bahkan tidak pernah mengobrol berdua. Kayla berusaha untuk meredakan emosi Celina. Dia sedikit memaklumi lantaran Celina sedang hamil. Mungkin saja kecurigaannya itu disebabkan karena hormon kehamilannya. Aku tidak percaya, bisa saja kalian diam-diam. Ada apa ini? Kedatangan Dion di ruang makan menghentikan kekacauan. Kak Dion mau apa kesini? Tanya Celina ketus. Aku mau menjemput Leo dan Kayla. Jawabannya santai. Dia bergabung dan ikut duduk di depan meja makan. Bahkan saking santainya, dia langsung menyomot buah anggur dan memasukkannya ke dalam mulut. Padahal situasi di sana sangat menenangkan. Kayla dengan wajah paniknya, Vano dengan raut wajah takut dan Celine mode singa mengamuk. Menjemput Kak Kayla, Kak Dion akan membawa Kak Kayla tinggal bersama. Tanyanya, baguslah, aku setuju kalau Kak Dion membawa Kak Kayla tinggal bersama. Celina menjawab sendiri pertanyaannya. Memangnya kenapa? Masih dengan gaya santainya, Dion melirik Celina dan Kayla bergantian. Aku takut Kak Kayla dan Vano punya hubungan kalau terus tinggal bersama. Sahut Celina cepat. Tidak. Aku tidak mungkin seperti itu Celina. Sangkal Kayla, dia bukan orang yang tak tahu diri. Membalas kebaikan dengan kesakitan. Sudahlah, sebaiknya sementara waktu kamu dan Leo tinggal di apartemenku. Sejak awal aku sudah memberikan tempat tinggal, tapi kamu sendiri yang ingin tinggal di sini. Ujar Dion, ide bagus, jadi aku tidak akan khawatir lagi kalau seperti ini. Sambung Celina cepat. Kayla melongo dibuatnya, padahal sejak awal Celina yang memaksa dia untuk tinggal di rumahnya. Tapi sekarang malah mencurigainya dan memintanya untuk tidak tinggal lagi di rumah ini. Maaf Kak Kayla, ini demi kesehatan hati dan mentalku. Ujar Celina. Rupanya dia terlihat tidak tega menyuruh Kayla pergi dari rumahnya. Memang mentalmu kenapa sayang? Tanya Vano. Pelak, dengan kencangnya Celina menepuk lengan Vano, kedua matanya juga melotot tajam. Hati-hati di jalan, seru Celina, kemudian menarik Vano untuk masuk ke dalam rumah setelah mereka mengantar Dion dan Kayla sampai ke mobilnya. Asteris. Kenapa Celina bisa berpikir seperti itu? Gumam Kayla lirih. Dia menatap keluar jendela. Sedih lantaran dituduh memiliki hubungan dengan suami Celina, padahal dia sudah menganggap Celina seperti adik kandungnya sendiri. Kenapa harus dipusingkan? Lagi pula memang tidak baik tinggal satu atap dengan pasangan suami istri. Wajar kalau Celina cemburu dan curiga. Ujar Dion. Tapi Celina malah menyuruhku untuk tinggal bersama denganmu, bukankah ini juga tidak baik? Laki-laki dan perempuan tinggal satu atap tanpa ikatan pernikahan. Kayla sedikit tidak nyaman jika harus tinggal di apartemen Dion. Setidaknya tidak akan ada yang terluka kalau kita tinggal bersama, daripada tinggal di rumah itu dan membuat Celina terluka. Sahut Dion cepat. Sudahlah, ini hanya sementara. Aku akan segera mencarikan apartemen yang kosong di gedung yang sama. Setidaknya aku juga punya banyak waktu untuk bersama Leo. Tegas Dion. Dia lantas fokus menyetir dan terlihat enggan membahas hal itu lagi. Leo yang duduk di belakang terlihat anteng saja dengan ponsel di tangannya. Ayo masuk. Dion menggandeng tangan Leo ke dalam apartemennya. Sedangkan satu tangannya menarik koper besar milik Kayla. Dan Kayla membawa koper Leo yang tidak terlalu besar. Yai tinggal di rumah papa, seru Leo. Dia terlihat sangat bahagia lantaran tahu mereka akan tinggal bersama. Leo senang, tanya Dion. Putranya itu langsung mengangguk cepat. Aku simpan koper ini dulu. Pamit Kayla. Dia menarik dua koper dan membawanya ke kamar yang dulu sempat dia tempati saat tinggal bersama Dion selama beberapa minggu lantaran mengurus Dion yang habis kecelakaan. Kayla duduk di sisi ranjang, dia bingung dengan takdir yang sedang dia jalani. Padahal berniat untuk tidak lagi menjalin hubungan dengan Dion, tapi malah semakin didekatkan seperti ini. Bersambung, 27. Kayla sedang menata baju bahu milik Leo, mengeluarkannya dari koper dan menyusunnya di lemari. Hampir semua furnitur di dalam kamar ini didesain khusus untuk anak laki-laki. Dion memang menyiapkan kamar ini agar bisa senyaman mungkin untuk Leo.
Bahkan ada sebagian dinding yang dipasangi wallpaper dengan gambar pilihan Leo sendiri, yaitu dinosaurus. Dion memang sangat memanjakan putranya. Hampir semua yang diinginkan oleh Leo dipenuhi oleh Dion dalam waktu singkat. Namun sepertinya ada satu permintaan Leo yang akan sulit untuk dipenuhi oleh Dion. Mungkin akan butuh waktu yang sangat lama untuk mengabulkannya, bahkan bisa jadi sama sekali tidak akan bisa dia kabulkan selama hatinya masih mengeras. Suara pintu yang terbuka membuat Kayla sedikit tersentak. Dia sedang melamun, memikirkan hidupnya ke depan akan seperti apa. Ingin berdiri di kaki sendiri namun sekarang malah harus tinggal dengan Dion dan akan tinggal di dekat apartemen Dion lagi seperti sebelumnya. Ada apa di? Kayla menatap Dion yang tiba-tiba saja masuk ke kamar tanpa mengetuk pintu lebih dulu. Ya memang betul ini tempat tinggal miliknya, tapi seharusnya mengetuk pintu lebih dulu sebelum masuk ke dalam kamar orang lain. Apa jadinya kalau tadi Kayla sedang mengganti baju, bisa-bisa akan ada pemaksaan untuk kedua kalinya. Ayo keluar, ada Jonathan di ruang tamu. Ucapnya datar. Dia lalu pergi begitu saja dan membiarkan pintu kamar terbuka. Kayla tentu saja melongo, selalu saja heran dengan ulah dan sikap Dion meski sudah paham sikapnya memang seperti itu. Tunggu, Yo kesini. Gumam Kayla pelan. Dia sedikit kaget mengetahui kedatangan Yo. Jadi Yo benar-benar ingin memastikan ucapan Dion tadi siang sampai mau datang ke apartemen Dion saat ini. Kayla bergegas keluar dari kamar, walaupun sebenarnya dia malas untuk duduk bersama dengan Yo dan Dion dalam satu ruangan. Entah perdebatan apa lagi yang akan terjadi setelah ini. Sebelum sampai di ruang tamu, Kayla sudah mendengar keriuhan yang terjadi di sana. Kamu pasti bercandakan. Aku pernah datang ke kemari tapi tidak pernah melihat anak ini. Ujar Yo tak percaya. Untuk apa aku bohong? Kau tanyakan saja pada putraku. Dion terlihat penuh percaya diri. Hai bocah kecil, memangnya benar dia papa kamu? Sampainya di ruang tamu, Kayla melihat Yo yang tengah bertanya pada Leo sambil menunjuk Dion. Kayla memilih diam di tempat, ingin tahu bagaimana kelanjutannya setelah Leo memberikan jawaban. Iya Uncle, ini Papa Leo. Leo langsung meletakkan mainannya dan menghambur ke pelukan Dion. Senyum kepuasan nampak mengembang di wajah Dion, apalagi melihat ekspresi wajah Yo yang seketika lemas mendengar jawaban polos Leo. Kau dengar sendiri kan, anak kecil itu tidak akan bohong. Ujar Dion. Ya, kecuali jika ada yang menyuruhnya berbohong. Ketus Yo. Dia menatap Dion penuh selidik. Pasti sebelum aku datang kemari, kamu sudah mencuci otaknya dan menyuruhnya untuk mengakui dirimu sebagai ayahnya. Tuduh Yo yakin. Dia bisa berpikir sejauh itu lantaran tahu kalau Dion juga punya perasaan pada Kayla meski tidak pernah mengatakannya. Tapi gerak-gerik dan sikapnya pada Kayla sudah cukup jelas. Yo yakin kalau Dion sedang melakukan cara untuk membuatnya mundur mendekati Kayla, jadi membuat sandiwara seolah mereka sudah memiliki anak. Seru Yo. Dia sedikit kaget melihat Kayla berdiri tak jauh dari sana. Padahal sebelumnya sudah diberitahu oleh Dion kalau Kayla juga tinggal di apartemennya. Yo, Kayla balas menyapa Yo dengan senyum kikuk. Entah gosip apa yang akan menyebar di kantor setelah ini. Yo terlihat sangat syok melihatnya berada di apartemen Dion. Mama, Leo mau susu. Tiba-tiba Leo menghampiri Kayla dan merengek padanya. Sebentar ya, Mama ambilkan dulu. Jawab Kayla. Kalian berdua mau minum apa? Kayla menawari Dion dan Yo, perhatiannya langsung tertuju pada Yo yang semakin syok. Yo melongo melihat Leo memanggil Kayla dengan sebutan Mama. Kau tidak dengar Yo, Kayla bicara padamu. Seru Dion. Jadi benar kalian sudah menikah dan punya anak. Bukannya merespon, Yo malah mengajukan pertanyaan pada Dion dan Kayla. Dia ingin memastikan sekali lagi, berharap semua itu tidak benar. Karena jika sampai benar Dion dan Kayla sudah menikah, pupus sudah harapannya untuk bisa memiliki Kayla. Kamu pikir aku menghamili Kayla di luar nikah? Sahut Dion jengkel. Sudah, Kayla mengakhiri pembicaraan yang menurutnya tidak terlalu penting. Hal seperti itu kenapa harus diributkan? Dia beranjak pergi dengan menggandeng Leo. Pergi ke dapur untuk mengambilkan susu yang diminta Leo. Meski Leo jarang datang ke apartemen, tapi Dion selalu menyediakan susu kesukaan Leo di lemari es. Leo mau ke papa lagi mah. Leo pergi setelah mendapatkan susu yang dia minta. Kayla lalu menyiapkan minuman untuk Dion dan Yo. Minum Yo, ujar Kayla sembari meletakkan minuman di depan Yo dan Dion. Aku ke dalam dulu, masih ada yang harus dikerjakan. Kayla pamit pergi, namun Dion menahan tangannya dan menyuruhnya untuk duduk di sampingnya. Duduk, Yo tidak akan percaya kalau belum melihatnya langsung. Kata Dion. Kayla terlihat bingung maksud ucapan Dion, tapi memilih duduk untuk menghindari perdebatan. Melihat Kayla duduk beriringan dengan Dion dan ada Leo yang duduk di pangkuan Dion, membuat mata Yo panas melihatnya. Dia langsung menghabiskan minuman yang dibuatkan oleh Kayla dengan sekali tegukan. Aku pulang dulu,
ada urusan. Ucap Yo pamit. Dion tersenyum puas karena berhasil membuat Yo kesal. Dia hanya diam saja tanpa menjawab dan mengantar Yo ke depan. Justru Kayla yang ikut beranjak dan mengantar sampai ke pintu. Hati-hati di jalan Uncle, seru Leo. Yo menoleh dan mengulas senyum tipis pada Leo, kemudian melambaikan tangan berlalu dari sana. Dia bahkan tidak mengatakan apapun pada Kayla. Kayla menghela nafas berat dengan wajah lesu. Besok pasti akan ada gosip besar. Keluhnya, apa yang akan orang-orang katakan padaku di kantor nanti? Dia tertunduk lesu. Kayla pusing memikirkannya. Entah jawaban apa yang harus dia berikan jika ada karyawan yang bertanya tentang statusnya dengan Dion. Memang benar dia dan Dion telah memiliki anak, tapi statusnya bukan lagi suami istri. Sedangkan Yo sudah tahu kalau dia dan Dion tinggal bersama. Jika nanti menjawab jujur, pasti semua orang akan berpikir buruk padanya karena tinggal satu atap dengan mantan suami. Kenapa harus dipikirkan? Tinggal diiyakan saja kalau gosip itu menyebar. Ucap Dion enteng. Dia lalu beranjak dan mengajak Leo ke dalam. Kayla bangun pukul 6 pagi, dia ke dapur dan menyiapkan makanan untuk sarapan. Sejak semalam dia memikirkan Leo, tidak tahu harus menitipkan Leo pada siapa jika dia dan Dion berangkat ke kantor. Pengasuh yang biasa mengurus Leo juga ada di rumah Celina. Saat sedang menata makanan di atas meja, Dion datang ke dapur. Melewatinya begitu saja dan mengambil air minum. Satu gelas besar terisi penuh dengan air mineral, Dion meneguknya sembari berdiri. Rambutnya terlihat masih berantakan, baju dan celana tidurnya juga sama berantakannya. Dua kancing bagian atas terlepas. Benar-benar khas orang yang baru bangun tidur, namun hal itu justru terlihat sangat seksi dan tampan di mata Kayla. Astaga, desah Kayla pelan. Dia langsung mengalihkan pandangan saat sadar sejak tadi menatap Dion tanpa kedip. Apa Leo belum bangun? Suara Dion terdengar serak dan sangat dekat, namun Kayla tidak berani menoleh. Lihat saja di kamar, 30 menit yang lalu masih tidur. Jawab Kayla. Dia menyibukkan diri dengan menatap meja makan, lalu beralih ke depan wastafel untuk mencuci peralatan yang baru saja dia pakai. Hening, cukup lama tidak ada suara Dion lagi. Kayla memberanikan diri untuk menoleh. Tapi rupanya Dion masih ada di sana. Dia terlihat santai duduk di depan meja makan, seperti sedang memperhatikan makanan yang dibuat oleh Kayla. Bersambung.